Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat ngebongkar doktrin-doktrin yang udah masuk ke alam subconscious mind ya, ke alam bawah sadar para muhibin-muhibin itu, kita mesti ngasih stimulus-stimulus yang terus-terusan gitu. Jadi bisa ngebongkar pemikiran dia. Jadi ada manusia itu yang bisa baca data tuh dari cara dia ngebaca udah langsung bisa nangkep, dari cara ini udah langsung bisa nangkep. Tapi ada beberapa manusia juga tuh yang bisa nangkepnya tuh kalau secara visual gitu ya, secara visual, secara ini apa segala macam baru bisa nangkep. Nah ini ada video keren nih, video bagus nih. Kayaknya sih kalau misalnya para muhibin yang IQ-nya tinggi-tinggi tuh ya bisa mikir lah, akhirnya dia tuh bisa tahu bahwa Ali Asakron ini nih waktu dia bikin Ubaidillah itu bapak moyangnya dia tuh yang berjarak 500 tahun itu lagi mengarang indah gitu, bukan berdasarkan data, jadi dia berdasarkan hayalan-hayalan, berdasarkan mimpi-mimpi. Nah bener kata guru gembul ya, jadi dari Ubaidillah ke bawah tuh rata-rata di umur 60 tahun baru punya anak gitu. Jadi kalau dirata-ratain tuh satu generasinya itu tuh sekitar 40 tahun lah. Padahal yang kita tahu ya, lihat aja tuh Habib-Habib ya, baru umur berapa puluh tahun udah pada kawin, udah pada kawin. Masa anaknya nggak ada gitu. Dan yang lebih kalau kita tahu mengenai data kan, anaknya Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu kan ada tiga ya, Muhammad, Ali, dan Husain. Dan Ubaidillah ini cangkokan gitu. Masa yang namanya Ubaidillah doang tuh, dari anak bontot doang tuh yang ada. Anaknya Muhammad nggak diceritain, anaknya Ali nggak diceritain, anaknya Husain nggak diceritain. Jadi emang ini nih pencangkok nasab ya. Jadi ini ada video keren ya, silahkan ditonton aja ya. Kayak ini keren lah, dari Trendnesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum Trending Nesia dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama Trending Nesia di sini yang membahas tentang Habib Yaman, dan kita membahas tentang kitab yang dikarang oleh Ali Asakron, yaitu Al-Burqatul Musikoh. Dalam kitab ini Ali Asakron mengatakan bahwa leluhurnya bernama Ubaidillah adalah keturunan dari Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa ini adalah asli keturunan Rasulullah SAW. Tetapi Ahmad bin Isa tidak punya anak bernama Ubaidillah. Anak Ahmad bin Isa itu hanya ada tiga, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Dan Ahmad bin Isa ini hidup di abad ke-4 Hijriyah, sedangkan Ali Asakron hidup di abad ke-9 Hijriyah. Dan jaraknya itu antara Ahmad bin Isa dan Ali Asakron itu sangat jauh sekali, yaitu 550 tahun. Ali Asakron hidup di abad ke-9 Hijriyah dan Ahmad bin Isa hidup di abad ke-4 Hijriyah. Dan dengan jarak yang sejauh itu, ternyata lebih parahnya lagi dan sangat membagongkan, Ali Asakron ini ternyata menulis tanpa didasari dengan sumber sejarah. Itu artinya sama saja ketika kalian waktu SD disuruh menulis oleh guru kalian mengarang bebas, yaitu jalan-jalan ke rumah nenek. Di saat Anda waktu menulis jalan-jalan ke rumah nenek, itu Anda tidak butuh sumber karena itu hasil karangan imajinasi Anda. Ya, tepat sekali seperti Ali Asakron ketika menulis mengaku bahwa leluhurnya bernama Ubaidillah adalah anak dari Ahmad bin Isa di abad ke-9 Hijriah. Lalu karangan bebas seperti ini dijadikan rujukan sebagai sumber sejarah yang mengatakan bahwa leluhur Habib Yaman adalah keturunan Rasulullah SAW. Semua ahli sejarah di dunia pasti akan berkata bahwa buku karangan Ali Asakron ini adalah cerita fiksi, bukan karya ilmiah, karena tidak ada sumber. Lalu para gerombolan Habib Yaman mengatakan bahwa ada sumbernya, yaitu di abad ke-8 Hijriyah dengan nama kitabnya As-Suluk. Apa yang ada di otak para gerombolan Habib Yaman ini? Itu kitab abad ke-8 Hijriyah, sedangkan Ahmad bin Isa itu hidup di abad ke-4 Hijriyah. Mana mungkin kitab di abad ke-8 Hijriyah menjadi saksi tentang kejadian di abad ke-4 Hijriyah? Gak pakai otak. Sumber dari abad ke-8 Hijriyah itu tidak bisa dijadikan sumber rujukan sebagai bukti sejarah, karena itu disebut sumber sekunder. Sumber sekunder adalah sumber yang harus ditolak. Semakin jauh dari kejadian sejarah, sumber itu harus semakin ditolak. Lalu apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah nasab Habib Yaman ini adalah nasab palsu karena tidak ada sumber yang valid. Jika para gerombolan Habib Yaman mampu menyediakan data valid, yaitu sumber di saat Ahmad bin Isa hidup atau sumber yang kurang dari 200 tahun setelah wafatnya Ahmad bin Isa, mengatakan bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah, maka nasab Habib Yaman bisa diterima sebagai nasab yang sahih
Tetapi jika tidak ada yang menyatakan